Manchester United gagal meraih kemenangan di pertandingan pekan ke-16 IPL 2025-2026. Menjamu Bournemouth di Old Trafford, Setan Merah ditahan imbang sang tamu dengan skor 4-4. Gol-gol MU dicetak oleh Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes dan Matheus Cunha. Sementara Bournemouth mencetak gol melalui aksi Antoine Semenyo, Evan Nilsson, Marcus Tavernier, dan Eli Kroupi. Arsenal tidak hanya sibuk mengejar trofi di lapangan hijau. Klub asal London Utara ini punya misi mulia menjaga bumi. The Gunners tengah gencar membangun hutan Arsenal di Kenya. Proyek ambisius ini sudah memasuki tahun keempat pelaksanaannya. Target mereka musim ini benar-benar fantastis dan bikin geleng kepala. Arsenal berencana menanam total 66.000 pohon di wilayah Bore. Luas area penghijauan ini mencapai angka yang mencengangkan. Totalnya setara dengan 37 kali luas lapangan Emirates Stadium. Masa depan Dusan Vlahovic bersama Juventus memasuki fase krusial seiring kontraknya yang terus berjalan menuju akhir. Penyerang asal Serbia itu disebut akan segera memasuki 6 bulan terakhir masa baktinya di Turin. Situasi ini membuat Vlahovic bebas berbicara dengan klub lain dan membuka peluang transfer tanpa biaya. Sejumlah raksasa Eropa pun mulai mencermati perkembangannya dari dekat. Juventus berada di posisi sulit karena risiko kehilangan aset penting tanpa pemasukan. Di sisi lain, sang pemain kini berada di titik menentukan untuk langkah besar berikutnya dalam karirnya. Kabar terbaru menyebutkan arah masa depan Vlahovic mulai mengerucut. AC Milan muncul sebagai destinasi yang semakin realistis dalam waktu dekat. Antonio Conte tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai Napoli tumbang lagi di lanjutan Liga Italia. Sang pelatih menyebut para pemainnya tampil terlalu cemas dan penakut. Kekalahan menyakitkan ini terjadi saat Napoli melawat ke markas Udinese. Partenope menyerah 0-1 dalam lanjutan Serie A, Minggu 14 Desember 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hasil minor ini memperpanjang rekor buruk laga tandang sang juara bertahan. Ini adalah kekalahan tandang ke-7 mereka musim ini. Posisi Napoli di papan klasemen kini mulai terancam oleh para rival. Conte menuntut perbaikan mentalitas segera jika ingin tetap bersaing. Sebastian Pocognoli menyampaikan pada Jumat bahwa Paul Pogba berpeluang tidak tampil saat AS Monaco menghadapi Olympique de Marseille. Gelandang berusia 32 tahun itu mengalami masalah pada lututnya ketika melakukan pemanasan jelang laga kontra Galatasaray. Menurut penjelasan Pocognoli, cedera ringan tersebut membuat Pogba urung dimainkan pada laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Monaco. Meski demikian, kondisi itu awalnya tidak diperkirakan akan menghalanginya tampil pada pertandingan Minggu malam melawan OM. Pogba sempat menjalani sesi latihan seperti biasa pada Jumat dan namanya tercantum dalam daftar pemain yang disiapkan. Namun, ia pada akhirnya tidak masuk dalam susunan skuad yang diturunkan pada laga tersebut. Absennya Pogba ternyata bukan disebabkan oleh cedera lutut, melainkan karena masalah pada betis seperti dilaporkan AFP. Cedera yang dikategorikan sangat ringan itu muncul saat latihan terakhir pada Sabtu, sehingga Monaco memilih tidak mengambil risiko terhadap sang pemain jelang sisa agenda mereka. Marseille berhasil meraih poin penuh ketika menjamu AS Monaco di pekan ke-16 Ligue 1 2025-2026 di Stade Velodrome, Senin, 15 Desember 2025. Marseille mendominasi penguasaan bola. Akan tetapi Monaco bisa memberikan perlawanan sengit. Mason Greenwood tampil menjadi pembeda di laga tersebut. Ia mencetak satu-satunya gol di pertandingan itu. Hasil itu membuat Marseille meraih 32 poin dari 16 pertandingan. Sekarang mereka naik ke peringkat 3 klasemen sementara Ligue 1. Sementara itu AS Monaco tertahan di posisi 9 klasemen Liga Prancis. Mereka mengemas 23 poin saja dari jumlah pertandingan yang sama sejauh ini. Rashford juga mengungkapkan kekagumannya terhadap Barcelona sejak kecil. Klub Katalan itu disebutnya sebagai klub luar negeri favoritnya, sehingga kesempatan bermain di sana menjadi kehormatan besar. Ia merasa gaya sepak bola Spanyol memberinya perspektif baru dalam memahami permainan, sesuatu yang selalu ia kagumi sejak lama. Selain di dalam lapangan, Rashford menikmati proses beradaptasi di luar sepak bola, mulai dari belajar bahasa hingga memahami budaya setempat. Semua pengalaman tersebut membuatnya semakin nyaman dan termotivasi untuk terus memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Menurut Rashford, tuntutan di Barcelona sangat jelas, yakni kemenangan. Lingkungan klub yang kompetitif dan penuh ambisi mendorong setiap pemain untuk terus berkembang dan tampil lebih baik.
Ia menilai atmosfer tersebut sebagai tempat yang ideal untuk bermain sepak bola dan meraih prestasi bersama. Real Madrid terus bergerak memburu talenta muda terbaik Eropa. Kali ini, klub raksasa Spanyol itu dikabarkan menaruh minat serius kepada Jeremy Jacquet, bek Rennes yang disebut-sebut sebagai satu di antara pemain muda yang menjanjikan. Pemain berusia 20 tahun tersebut dikabarkan Vichajes masuk radar utama tim pemandu bakat El Real menjelang bursa transfer mendatang. Di internal Real Madrid, nama Jeremy Jacquet bahkan menjadi prioritas utama laporan Departemen Rekrutmen. Manajemen Los Blancos memang tengah aktif menyisir pasar untuk menemukan bek tengah muda yang punya potensi berkembang jangka panjang. Jacquet dinilai sangat cocok dengan profil tersebut. Kebijakan transfer Los Blancos dalam beberapa tahun terakhir adalah mengantisipasi bursa transfer lebih awal dengan mengamankan talenta muda, sebelum harga dan pamornya melambung. Untuk Jeremy Jacquet, rencananya jelas yakni memantau perkembangan sang pemain secara intens, lalu mempertimbangkan langkah konkret ketika situasi dinilai tepat. Salah satu ex-asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, sudah lebih dulu mencoba atmosfer Liga Indonesia. Shin menerima tawaran dari Persebaya Surabaya untuk BRI Super League 2025-2026. Sama seperti ketika di timnas Indonesia, Shin Sang-gyu juga bertugas sebagai pelatih fisik Persebaya Surabaya di BRI Super League 2025-2026. Shin Sang-gyu memiliki pendekatan yang cukup menarik di Persebaya Surabaya. Salah satunya dalam mengukur kondisi fisik pemain, dilakukan secara periodik, dengan pendekatan yang lebih saintifik. Sebagai pemain profesional, kami harus mengukur sejauh mana tingkat kebugaran seluruh pemain dengan detail, kata asisten pelatih Persebaya Shin Sang-gyu jelang bergulirnya BRI Super League 2025-2026 beberapa waktu yang lalu. Perjuangan timnas sepak bola putri Indonesia untuk melaju ke final SEA Games 2025 terhenti di babak semifinal setelah menelan kekalahan telak 0-5 dari Vietnam. Pertandingan yang berlangsung di National Sports University, IPE Chonburi Stadium, Chonburi, pada Minggu, 14 Desember 2025, sore WIB, didominasi penuh oleh skuad Golden Star Women. Meskipun kalah, peluang Garuda Pertiwi untuk membawa pulang medali dari SEA Games 2025 Thailand belum sepenuhnya pupus. Indonesia masih akan bertanding dalam laga perebutan medali perunggu atau juara ketiga. Perjuangan timnas putri Indonesia bisa berlanjut dalam perebutan medali perunggu pada Selasa, 17 Desember 2025. Garuda Pertiwi kini menanti hasil semifinal lainnya untuk mengetahui siapa lawan mereka. Calon lawan Indonesia adalah tim yang kalah dari pertandingan antara Thailand melawan Filipina. Shin Tae-yong buka suara mengenai rumor kembali melatih timnas Indonesia. Menurutnya sampai saat ini tak memiliki komunikasi dengan PSSI. Kursi pelatih timnas Indonesia sampai saat ini memang masih kosong. PSSI disebut belum menemukan kandidat yang tepat untuk menggantikan Patrick Kluivert yang dipecat sejak Oktober 2025. Nama Shin Tae-yong kemudian sempat kembali dikaitkan dengan kursi kepelatihan timnas Indonesia. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan sampai saat ini rumor tersebut sama sekali tidak benar. Saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan PSSI, ujar Shin Tae-yong. Sejak diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, Shin Tae-yong sempat melatih klub Korea Selatan, Ulsan. Namun, karirnya hanya bertahan selama 65 hari dan sampai saat ini sedang menganggur.